Ini laki-laki yang hadir di sini, ikhwah. Kalau Allah mudahkan antum memiliki anak, maka usahakan mengkader dia menjadi calon pemimpin umat. Dalam arti kata begini, ada beberapa anasir, poin-poin untuk mencetak kader umat. Yang pertama sekali, jangan ukur kemampuan anak kita dengan kemampuan kita. Ini poin penting. Misal, antum bisa baca Quran nanti umur 20 tahun misalnya. Atau menghafal Al-Quran sampai sekarang baru setengah juz. Lalu kemudian anak antum yang SD kelas 5, baru dilihat kurikulumnya, ternyata 1 tahun harus hafal 2 juz. Kita tarik pemahaman 2 juz itu ke diri kita. Bisa nggak ya anak saya? Kayaknya terlalu besar 2 juz. Karena tolok ukurnya dirinya dia. Ini satu hal yang harus ditepis, dibuang jauh-jauh. Jangan pernah ada gap atau batas antara kemampuan anak kita dengan kita. Ini yang saya lihat hal mendasar yang ditanamkan oleh para ulama kepada anak-anak mereka. Makanya lahirlah anak-anak yang umur 6 tahun, 7 tahun hafal Quran. Mungkin orang tuanya dulu pemabuk, tapi anaknya hafal Quran. Karena mereka coba keluar dari sebuah batas yang atau sebuah tembok yang dia buat sendiri, dan syaitan dukung itu supaya mengukur kemampuan anaknya dengan kemampuan dia. Biarin, bebasin mereka dari sisi agama. Hafalannya luaskan, dukung terus. Ayah saya sudah hafal surah jin, alhamdulillah nak, tambah lagi, surah apa lagi, walaupun kita belum hafal, nggak apa-apa. Gitu kan? Jangan seperti banyak terjadi teman-teman kita, semoga Allah berikan hidayah. Mereka malah berpikir mewariskan keburukan kepada anak-anak. Dia dulu pernah berzina sebelum nikah, atau ikhwah akhwat kita hamil di luar nikah, wa na'udzubillah, dia ingin anaknya juga begitu. Itu yang diwariskan. Dia pakai jilbab nanti umur 30 tahun, dia mau juga anaknya seperti itu. Sekarang belum saatnya kalau masih SD, belum saatnya pakai jilbab. Ibu kan juga dulu nak, nggak apa-apa pakai jilbabnya setelah menikah, setelah punya anak 2. Ya kalau anak kita sempat nikah, kalau meninggal sebelum itu. Jadi ini poin penting dalam mencetak kader umat. Jangan pernah ukur tolok ukurnya kemampuan anak kita, calon generasi ke depan dengan kita sendiri. Yang kedua, selalu fokus ke masalah pendidikan agama. Pendidikan umum ini, ikhwah akhwat sekalian, bisa diambil kapan saja. Hukumnya sunnah. Antum tidak ngerti komputer, sekarang banyak tempat-tempat keterampilan, tinggal kursus, bisa. Saya bahkan kemarin sempat ke percetakan, saya ketemu sama satu orang, luar biasa dia mahirnya dalam mengatur desain warnanya, mengatur ukurannya, mengatur segalanya apa yang saya butuhkan. Terus saya tanya, Mas, memang jurusannya komputer? Enggak Pak. Loh kok bisa mahir seperti ini sampai dia jadi tenaga ahli di percetakan yang besar itu? Dia bilang ini otodidak, saya cuma duduk, kurang lebih kalau nggak salah dia bilang setahun. Saya mulai masuk sini tidak ngerti apa-apa, kemudian saya pegang komputer, akhirnya saya belajar sendiri jadi bisa seperti sekarang. Artinya mudah gitu kan? Tapi agama nggak bisa seperti itu. Agama harus dengan talaki, harus dengan belajar. Harus ada seorang alim. Buku ini kalau antum beli, mohon maaf saya tidak katakan diri saya seorang alim. Kalau antum beli dan dibaca sendiri otodidak, dengan kalau ada seorang ustadz atau alim antum datangin dan dibaca di hadapan dia atau dibacakan seperti sekarang, kemudian ditambahkan, dikuatkan, ya, dijelaskan informasi di dalamnya, itu jauh bedanya dengan otodidak, jauh sekali, gitu kan? Dan memang Islam harus seperti itu, talaki. Para sahabat bertalaki dari Nabi SAW, para tabiin bertalaki dengan para sahabat, gitu kan? Dan dalam poin ini mendahulukan ilmu agama, ajak mereka dari kecil. Ini ikhwah, jazakumullah khair, yang bawa anak-anaknya kecil di sini, saya sangat dukung. Ajak anak-anak ke masjid, ajak anak-anak ke majelis ilmu. Hiburan mereka bukan mall. Mall sudah selesai sejarahnya waktu antum dulu. Hiburan mereka buat mereka cinta dengan majelis ilmu. Nanti kalau liburan kemana ayah? Ke majelis ilmu ini, ke taklim yang ini, ke tablik akbar yang itu, buat mereka suka itu. Bukan buat mereka suka nanti nak kalau liburan ke puncak ya, nanti kalau liburan ke sini ya. Bukan tidak boleh ya, boleh saja.
sesekali, tapi bukan target. Targetnya mereka cinta majelis ilmu. Sebagaimana antum sekarang cinta majelis ilmu di umur antum sekarang, antum rasakan manfaatnya. Buat mereka cinta dari kecil. Itu sangat luar biasa itu. Ini pelajaran, saya sebutkan poin ini dari kehidupan Ali radhiyallahu anhu ya. Nanti kita lihat, Ali radhiyallahu anhu ternyata memang adalah kader Nabi SAW. Bukan main-main. Anak ini dari kecil, dari umur 6 tahun diambil oleh Nabi SAW, lalu dibina di rumah kenabian. Dan ternyata betul-betul menjadi figur yang luar biasa, luar biasa. Saya kalau baca riwayat beliau, sampai sempat mau netesin air mata, bagaimana luar biasanya beliau. Kepribadian-kepribadian yang luar biasa, yang tidak bisa digambarkan. Dan tidak kalah dengan 3 temannya sebelumnya. Semua punya kelebihan yang luar biasa. Uthman, Umar, dan Abu Bakar radhiyallahu anhum ajma'in. Luar biasa figur-figur ini tercetak, terorbit betul-betul. Dan saya lihat poin ini yang difokuskan oleh Nabi SAW. Gitu kan? Nabi SAW tidak pernah membatasi Ali karena umur 6 tahun kemudian tidak disampaikan wahyu. Apa saja agama disampaikan. Apa saja. Saya kagum dengan seorang ikhwah pernah datang ke saya di Kalibata. Saya pas selesai taklim, dia bilang, Ustaz, alhamdulillah saya bisa ikut pengajian Ustaz. Kenapa akhi? Sudah lama saya lihat di YouTube. Dan ini Ustaz, anak saya, ada anaknya mungkin kelas 2, kelas 3 SD. Kenapa anaknya Pak? Dia bilang, ini anak saya, setiap malam kalau mau tidur saya dengarkan ceramah Ustaz. Awalnya. Sekarang Ustaz ketagihan, setiap mau tidur harus dengar ceramahnya Ustaz Khalid. Dan hampir semua ceramah sudah didengar sama dia dari YouTube. Gitu kan? Sekarang setiap malam dia ketagihan dengar ceramah. Itu kalau ayahnya mati, saya jamin sudah jadi amal jariah itu. Jadi yang diidolakan seorang alim, seorang dai, sekali lagi saya bukan katakan diri saya, siapapun ustadz ya, siapapun yang memang kebetulan ada, kita punya peluang, alhamdulillah. Cuma saya bahasakan diri saya di sini karena memang teman-teman di sini, alhamdulillah tim kita sudah ada yang memang langsung mengupload, gitu kan. Kalau ada ustadz yang lain silakan, siapa saja yang bisa berikan manfaat. Tapi memang harus ilmu agama di sini. Fokusnya adalah masalah ilmu agama. Itu kewajiban. Sementara ilmu lain itu umum. Ilmu lain umum. Yang ketiga, hubungkan antara fasilitas yang diberikan kepada anak-anak itu dengan prestasi. Dengan prestasi. Kalau kamu hafal 5 juzna, ayah berikan sepeda. Emang begitu? Apa yang dia minta? Ayah minta ini. Baik, syaratnya ya 2 juz Quran. Nih surah ini nak hafalnya. Selalu Quran. Kalau sudah hafal Quran, sekian 10 hadis. Setiap bulan 10 hadis kasih duit, nggak apa-apa. Oh nanti Ustaz dia tidak ikhlas. Itu bukan masalah ikhlas atau tidak ikhlas. Tidak ada hubungannya orang keikhlasan dengan terima duit. Kalau seandainya kita mau bicara keikhlasan, maka tidak perlu ada yang berinfak. Sekarang kalau misalnya satu orang berinfak di jihad di jalan Allah nih, dia keluarin duitnya, dia berikan kuda, unta semua. Terus orang yang terima, gimana orang yang terima itu? Berarti dia tidak ikhlas karena dia terima dari orang lain. Enggak ada hubungannya. Ikhlas itu bicara masalah hati. Kalau begitu semua dosen nggak boleh terima gaji dong. Nggak ada hubungannya itu. Jadi hubungkan prestasi dia dengan sesuatu, gitu kan? Maksudnya hubungkan fasilitas itu dengan prestasi, ini penting, gitu kan? Jadi berikan support, maka ini penting sekali. Hubungkan dan selalu prestasinya hafal Quran, hafal Quran, hafal Quran. Ya, ikut di majelis ilmu. Kalau ada sesuatu yang positif terus, ada pertanyaan masalah agama terus didukung, seperti itu.